Nah, oleh sebab itu kita akan mulai tema ini di dalam satu tema pernikahan dan kekudusan hidup. Tentu nanti kita akan lihat beberapa elemen, dan salah satu yang kita akan tekankan itu mengenai tantangan imoralitas. Dan di minggu-minggu berikutnya kita akan melihat, ya, Pak Billy akan bahas air mata pernikahan. Kita akan melihat juga mengenai mengembalakan dan melayani keluarga. Ini sangat relevan khususnya di dalam kesibukan pekerjaan dan pelayanan. Terus yang terakhir, kesendirian dan kesepian dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya masuk lebih jauh, ya, ini kemarin di kebaktian umum saya pernah sharingkan mengenai gambar Vincent van Gogh, Potato Eater. Kenapa saya pilih ini? Karena ini sebetulnya menggambarkan satu realita kehidupan keluarga yang selalu saja silih berganti. Itu ada tantangan, kesusahan, penderitaan, tidak ada makanan, ya, keadaan yang tidak stabil dari situasi di luar, gereja yang tidak ideal, bangsa atau negara atau kerajaan pada saat itu yang juga jauh dari ideal, sehingga kerajaan sibuk perang terus, ya, waktu itu kan, ya, perang terus, kolonialisasi, sibuk mencari rempah-rempah, kekayaan hanya untuk orang-orang yang segelintir, tapi rakyat menjadi sangat miskin. Nah, ini adalah protes dari Van Gogh. Saya percaya kita pun kalau di dalam hidup kita juga berada di dalam situasi ini. Gereja tidak ideal, negara tidak ideal, rumah tangga tidak ideal, ekonomi nggak ada kekuatan, ya kurang lebih ini menggambarkan realita kehidupan kita. Maka saya pilih gambar ini bukan untuk memberikan suasana gelap, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tapi tentu kita akan merenungkan ini di dalam belas kasihan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan lebih jauh, kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi Tuhan kami datang dan kami menyadari bahwa hidup kami sungguh-sungguh sering mendukakan hati Tuhan. Kami digoda, kami tidak jarang mendukakan hati Tuhan. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan sendiri terus memimpin kami, menegur kami. Sehingga di dalam anugerah Tuhan kami boleh berjalan di dalam pertobatan hari demi hari. Tuhan sendiri yang pilih kami dan berikan kekuatan untuk kami juga menjalankan satu disiplin kerohanian yang baik. Satu penyangkalan diri ketika kami mengikut Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kami boleh berjalan di dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan untuk kami lalui demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong setiap kami di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan yang kami jalani, mungkin banyak hal juga yang menjadi tantangan dan pergumulan, tapi kiranya Tuhan yang memberikan anugerah serta pertolongan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai pernikahan, itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai gambar dan rupa Allah. Nggak bisa dilepaskan ini. Nanti kalau kita lihat ke dalam tantangan perzinahan, pornografi, ya, atau tindakan seksual imoralitas yang lain, itu adalah satu bentuk degradasi dari pemahaman akan gambar rupa Allah. Ini dulu. Kadang orang banyak pembenarannya lah, ya. Oh, kalau dia bilang pornografi kan saya kayaknya tidak merugikan orang lain. Atau kalau dia melakukan perzinahan ini kan atas dasar suka sama suka. Atau kalau dia pacaran terus seks di luar nikah, dia bilang ini kan suka sama suka. Saya tidak merugikan orang lain kok. Kalau dia pergi ke prostitusi kan saya bayar, ini kan transaksional saja. Tapi ini adalah semua pembenaran-pembenaran yang dilontarkan oleh seorang yang menekan kebenaran supaya dia rasa dirinya agak lebih baik sedikit. Dan kemudian akhirnya kalau dia tidak sadari, ini menjadi pembenaran yang akan membuat dia pasti dibinasakan Tuhan. Itu bahaya, karena kalau orang berjalan di dalam pembenaran untuk melegitimasi dia punya dosa, tidak ada harapan penebusan. Itu tidak boleh dilakukan, saudara. Reaksi normal adalah gini, dia sadar, ini kan ada banyak orang lah, ya, yang jatuh entah dalam pornografi, kecanduan apalah, segala macam, perzinahan. Reaksi normal gini, wah saya sadar saya berdosa kepada Tuhan. Tuhan kasih saya tolong dan kasih kekuatan dan seterusnya. Berjalan di dalam ketaatan dan pertobatan. Itu normalnya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi celakanya manusia berdosa itu juga sama, saudara. Dia tahu respon yang baik, yang normal mana. Jadi dia seolah-olah meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Tapi dia akan kembali terus ke kubangan yang sebelumnya. Ini juga bahaya. Jadi tidak lebih baik daripada yang pertama yang mencari pembenaran diri. Tidak lebih baik, saudara. Nah tentu saja ya, orang yang menyadari ini adalah sebuah dosa, pelanggaran kepada Tuhan, dia akan mematikan
Dia punya kedagingan berdasarkan anugerah Tuhan. Namanya daily repentance, pertobatan tiap hari. Ada yang namanya ketekunan orang-orang kudus. Dia berusaha di dalam anugerah Tuhan untuk berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mungkinkah itu terjadi? Bukan hanya mungkin, itulah yang Alkitab bicara gitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itulah memang salah satu inti daripada kebenaran firman untuk menuntun kita di dalam kekudusan hidup. Itu intinya. Yang akhirnya membedakan orang umat Tuhan dengan seluruh orang yang tidak kenal Tuhan. Mulai kalau kita mau bicara di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sampai kehidupan orang-orang kudus di segala zaman. Nah oleh sebab itu ya, sekali lagi saya ingin ajak kita merenungkan terlebih dahulu mengenai tema ini. Manusia sebagai gambar Allah. Ini kita perlu sadar gini lah ya, waktu, ya ini saya pernah kasih ilustrasi ya, kalau kita punya foto, diambil orang terus diinjak, diludahi, dirobe-robe, dikasih kotoran atau apapun ya, kita akan tersinggung lah pasti. Karena apa yang kamu lakukan kepada foto itu, kamu itu sedang menyerang saya sebagai pribadinya gitu. Oleh sebab itu sama. Itulah sebabnya waktu kita pukul satu dengan yang lain, Alkitab kan tidak pernah encourage atau dorong. Oh iya ya, kalau ada yang bersalah sama kamu, pukul saja dia, bunuh saja. Enggak, Alkitab tidak pernah encourage ini. Lalu kita mungkin bertanya, loh kalau gitu Pak, kenapa ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada perintah untuk kalau orang yang membunuh orang lain dia harus dihukum mati juga. Itu kan ada di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Barang siapa yang menumpahkan darah sesamanya, darahnya harus ditumpah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah high view kepada kemanusiaan justru. Kenapa begitu? Karena memahami bahwa hukuman daripada manusia yang membunuh manusia lain hanya setimpal ketika darah orang yang bunuh ditumpahkan juga. Jadi itu adalah high view kepada kemanusiaan ketika melegalkan hukuman mati. Ini di dalam Perjanjian Lama ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi akan banyak hal yang kita bisa mencoba memahami. Nah balik lagi ya Saudara. Saya ingin ajak kita lihat ini. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai gambarnya. Ini tidak boleh ditawar. Pemahaman ini harus ada melekat di dalam benak kita setiap kita. Waktu apapun yang terjadi, ketika kita ada kisru dengan satu dengan yang lain. Kita jengkel sama orang lain ya, ini kan ya natural hidup kita hari-hari lah ya. Dipenuhi dengan godaan dan cobaan dalam berbagai bentuk ya. Ada orang nyinyir saja udah jengkel ya. Ada orang yang motong kita secara tidak masuk akal, kita jengkel. Banyak hal yang membuat kita itu bisa lepas kendali, lepas kontrol, tapi kalau kita ingat bahwa mereka yang melakukan hal-hal yang memprovokasi kita punya emosi dan lain sebagainya adalah gambar Allah, itulah kita akan juga mengingat kenapa ya Tuhan Yesus bilang kasihilah satu dengan yang lain, bahkan kasihilah musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita baru bisa make sense atau kita baru bisa memahami kenapa Alkitab tuh bilang seolah-olah ini hal yang harus dikerjakan tapi yang lain seolah-olah kayak ada pertentangan gitu. Nah, nanti kita bisa lihat lagi di dalam Matius 5-7 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah di bukit, tapi saya ingin ajak kita lihat ya. Adam Hawa sebagai gambarnya. Ini yang pertama. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus. Tidak pernah di dalam kebenaran firman Tuhan ada dua orang yang menjalin hubungan suami istri tanpa diberkati Tuhan. Itu pelanggaran, saudara. Itu hanya terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa saja. Maka kita harus tahu tidak ada ruang untuk pergaulan bebas. Sama sekali tidak ada ruang untuk itu. Tapi dunia ini akan banyak godaannya, saudara. Nanti kita akan bicara mengenai godaan dan kaitannya dengan teknologi yang makin masif sehingga kehidupan yang tidak kudus itu makin menjadi-jadi gitu. Nah, memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus untuk beranak cucu berkuasa atas bumi. Sadar enggak? Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang kudus itu di dalam satu konteks kekudusan rumah tangga. Kita jangan anggap remeh ini. Kenapa saudara? Jangan anggap remeh itu maksudnya apa? Kita harus sadar. Kenapa ya orang percaya itu benar-benar hanya melakukan hubungan suami istri setelah diberkati Tuhan. Karena anak yang akan dihasilkan itu adalah anak yang harusnya diberkati Tuhan juga. Ini kalau dikompromikan bagian ini, jangan bermain-main dengan murka Tuhan. Intinya itu. Kenapa saudara? Karena nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, kita nggak mau ngomong detailnya apa itu yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang bersangkutan
itu bisa guilty feeling sampai mati. Dan kita tidak mau itu terjadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah balik lagi ya, kita harus sadar, desain Tuhan adalah manusia itu hidup dari dalam kekudusan. Mulai dari suami istri disatukan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Dan menghasilkan anak-anak yang kudus. Kehadiran seorang anak itu seyogyanya atau seharusnya lahir dalam keluarga yang kudus. Tapi nanti ceritanya berubah karena manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mulai ada poligami, mulai ada penindasan. Dan kalau kita masih ingat tema tahun lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai ada istri-istri yang melakukan kudeta kepada suaminya. Suami-suami mulai menindas istri-istrinya dengan kekerasan, brute force gitu, dipaksa. Kamu gak mau tunduk, pam misalnya gitulah ya. Kita ngerti, ini kenapa? Ini adalah keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar, ini nanti kaitannya itu, kalau kita ngomong sore, ini dalam konteks systematic theology, teologi sistematika, ini bagian Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, itu akan terus berkaitan sampai ke dalam seluruh bagian firman Tuhan. Nanti saya akan kasih lihat ya, kaitannya di mana ya. Nah ini sore, menghasilkan anak cucu yang kudus, itu bicara mandat Injil, multiplikasi image of God. Itulah sebabnya jangan dikompromikan kekudusan pernikahan, tidak boleh. Nanti kita akan bicara bagaimana kalau sudah terlanjur ya, kita akan bicara ya, tentu ada anugerah Tuhan untuk memimpin mereka dalam pertobatan. Tentu saja ada ruang itu. Tapi kita tidak boleh menekankan aspek kesempatan yang Tuhan kasih dalam pertobatan, sehingga banyak orang menganggap remeh kudusnya pernikahan. Tidak boleh, saudara. Jangan sembarangan gitu. Wah, kayak misalnya ya, misalnya seorang anak lihat papanya sabar betul ya. Nggak apa-apa lah, pecahin Gucci satu harga 1 M. Nanti papa juga baik kepada saya, ya kan gitu kan ya. Mungkin 1 kali nggak apa-apa. 1 kali ya, saya pernah cerita juga di sini kayaknya. Patong tuh lagi bersih-bersih museum ASJ. Lagi bersih-bersih museum ya saudara. Adalah salah seorang pemuda itu yang ngelap Gucci, jatuh Guccinya. Pecah. Saya kalau jadi orang itu saya agak trauma saudara. Aduh, saya nggak tahu lah berapa duit yang pertama dari dinasti kapan saudara. Ini aduh. Terus Patong lihat Guccinya udah pecah. Dia bilang gini, ya sudahlah namanya barang sudah pecah, ya mau diapain lagi. Sudah, begitu saja saudara. Tapi kalau orang ini bilang, oh kemarin Gucci pecah 1, Patong ngomongnya gitu. Ya sudah kita sembrono ya, pecah lagi 1 lagi. Kira-kira bagaimana saudara? Kita kan nggak boleh menekankan kepada karakter pengampunan dari seseorang ya. Sama, kita juga tidak boleh bermain-main dengan dosa, karena tahu Bapa kita di dalam anugerahnya melalui Kristus mengampuni kita tidak boleh bermain-main dengan bagian ini. Harus adanya namanya gentar. Waktu melakukan sebuah dosa, itu harusnya penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan kerinduan memang sungguh-sungguh bertobat. Kalau ini tidak terjadi kan bahaya ya saudara. Kita juga sama lah, kalau kita lihat anak kita, siapa kita melakukan kesalahan berulang-ulang, kira-kira gimana kita? Saya akan tunjukkan apa yang namanya murka itu kepada engkau, ya kan gitu kan saudara. Ini naturnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu mandat yang ada di dalam Kejadian 1, 26, 28 itu bicara mandat Injil, multiplikasi image of God. Ini adalah ide yang mendasarnya. Dan yang kedua, mandat budaya yang berbicara memenuhi segala bumi, berkuasa, menjadi pernyataan image of God itu berkuasa atas segala sesuatu, menghadirkan kerajaan imam. Ini tema yang tidak asing bagi kita, nanti kita akan masuk ke dalam bagian itu. Nah maka saya akan cepat saja ya, Bapak Ibu bisa lihat poin yang kedua ini. Ini ada di dalam Kejadian 1 tadi, nanti di-repeat lagi di dalam peristiwa Nuh. Dibilang lagi beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi. Nanti ada di dalam konteks Abraham, kamulah yang akan menjadi bapa segala bangsa, melalui kamu akan dapat berkat seluruh bangsa, yang memberkati kamu diberkati, yang mengutuk kamu dikutuk, dan lain sebagainya ya. Dan Tuhan akan memberikan tanah. Kita lihat tentang tanah ini menarik. Kenapa? Karena ada sebuah sequence dari Taman Eden ke tanah perjanjian, nanti sampai di dalam konteks surgawi gitu. Abraham kita sudah lihat, nanti Yakub juga ditekankan kembali menjadi bapa daripada Israel dan seterusnya, pemilihan Tuhan. Sampai di dalam Galatia dan Matius, kita tahu Galatia bicara apa?
Yang dimaksud keturunan itu adalah singular, yaitu kepada Kristus. Jadi melalui Kristus saja seluruh bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Dan nanti ini mandatnya didemokratisasi untuk dikerjakan oleh semua jemaat Tuhan, di mana Kristus sebagai kepala dan kita anggota tubuhnya. Nah, balik lagi saudara. Ini kita bicara hal yang umum dulu, yang besar dulu, grand plan-nya, grand design-nya. Supaya kita mengerti bahwa di dalam rencana Tuhan tidak ada satu tempat pun bagi yang namanya ketidakkudusan. Ini yang kita harus pahami ya. Nah berikutnya saudara. Nah ini kalau kita lihat ya, ada skema penggenapan janji. Mulai dari Adam, kalau kita skip banyak ya saudara, Nuh, Abraham, Yakub, Kristus dan jemaat atau kita. Skemanya tuh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar bahwa kita ada di dalam bagian grand plan-nya Tuhan untuk menyatakan bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kalau kita mengkompromikan kekudusan hidup, apa mungkin kita mengerjakan mandat yang Tuhan beri? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Dan ini sama ya, Taman Eden, tanah perjanjian, seluruh bumi ini kapan? Waktu Yerusalem baru itu turun dari sorga, seluruh bumi. Ini konteksnya ya. Jadi terdapat peraturan yang tidak dapat dilanggar, yakni kekudusan. Kalau kita lihat Imamat 18, saya tidak baca banyak lah saudara. Di dalam Imamat 18 itu ada bicara mengenai Tuhan membenci incest, Tuhan membenci homoseksual, perilaku menyimpang dengan binatang, persembahan anak kepada Molok dan lain-lain saudara. Dan kalau kita lihat di dalam bagian itu ada kalimat apa? Orang-orang Kanaan karena sudah melakukan hal-hal yang najis dan tidak kudus ini, mereka dimuntahkan keluar dari tanah perjanjian. Dan peringatannya, kalau kamu lakukan hal yang sama, kamu juga akan dimuntahkan keluar. Berarti dari dulu konsisten. Tuhan punya standar tuh kekudusan hidup yang kamu tidak boleh langgar. Kamu coba langgar, lihat saja. Kira-kira gitu saudara. Kita akan lihat dari hukum Taurat diberi sampai orang Israel dibuang, itu ratusan tahun, tapi Tuhan tetap kerjakan yang dia sudah bilang. Ini menakutkan saudara. Jadi benar-benar kita tidak boleh bermain-main dengan ketetapan Tuhan. Bersyukurnya kita sekarang anugerah di dalam Kristus, tapi tidak boleh dianggap sepi anugerah ini. Kita bilang yang penting saya pasti percaya Tuhan, mati pasti masuk surga. Tapi kalau di dalam hari-hari menyatakan satu kontradiksi dengan apa yang Kristus kerjakan, itu berbahaya sekali. Balik lagi saudara, ini saya kutip dua pernyataan, satu dari Berkhof. Dia bilang, the essence of man, esensi manusia, consists in this, terdapat di sini, that he is the image of God, yaitu dia image atau gambar Allah. As such he is distinguished from all other creatures, di mana dia berbeda dari segala makhluk ciptaan yang lain, and stands supreme as the head and crown of the entire creation, dan berdiri lebih daripada dan menjadi kepala atau mahkota dari seluruh ciptaan. Esensinya adalah image of God. Dan image of God siapa namanya? Hartley bilang gini, itu komentari WBC di kitab Imamat saudara. Dia bilang, natur daripada ilahi, kekudusan itu quintessential atau yang seolah-olah melampaui dari natur yang lain. Waktu bicara kekudusan ada namanya marah yang kudus, cinta yang kudus ya. Apa yang kudus, segala macam keadilan yang kudus dan lain sebagainya. Maka Hartley bilang ini quintessential. Natur yang paling ditekankan itu adalah kekudusan Tuhan. Kemarin waktu hari Senin kemarin ya, kebetulan ada alumni saat kita ada seminar tentang LGBT dan pelayanan gerejawi gitu. Kita bicara mengenai kekudusan itu hanya Alkitab yang tekankan. Balik lagi ya, di dalam seluruh narasi Timur Dekat kuno, saya udah baca bagian-bagian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang menekankan kekudusan personal. Tidak ada satu agama Timur Dekat kuno manapun yang menekankan aspek kekudusan personal. Tidak ada satu. Tidak ada satu pun. Coba bayangkan ya, hanya Allah Israel yang menekankan kamu kudus karena aku kudus. Cuma itu, cuma ada ini kalimatnya. Dan ini juga yang kalau kita lihat ya, kenapa di dalam seluruh Alkitab itu suara Tuhan menyatakan melalui para nabi itu kira-kira untuk bawa orang-orang Israel ini menjalani hidup yang bagaimana? Hidup yang kudus. Itu inti salah satunya ya. Kalau kita lihat, jadi jeritan dari para nabi dan lain-lain itu untuk membawa Israel kan bertobat kan saudara.
menyembah Allah yang sejati, dan hidup kudus. Itu intinya. Inti dari 10 hukum Taurat yang dijabarkan dalam ratusan hukum Taurat, intinya adalah hidup yang kudus. Terus itu, saudara. Mulai dari Keluaran 19, nanti bicara ini, sampai 1 Petrus 2 bicara hal ini. Nanti kita akan ada sampai situ, saudara. Nah, ini Calvin bilang, the image consisted especially in that original integrity of man nature. Terdapat di dalam integritas origin daripada natur manusia, ya. Image yang hilang atau rusak karena dosa, which reveal itself in true knowledge, righteousness and holiness, yang dinyatakan dalam pengetahuan, kebenaran dan kekudusan. Jadi ini image of God, saudara. Mari kita bergumul tentang hal inilah, maksudnya, ya. Di dalam hidup kita sebagai orang tebusan Kristus, biarlah ini yang menjadi nyata memang. Semua yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita hidupi, merefleksikan bahwa memang sungguh kita ciptaan baru di dalam Kristus. Yang berbeda dengan hidup orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Oh, ini mendasar sekali, ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, bahkan niat hati, ini di dalam Ibrani kan dibilang, ya, Tuhan, firman Tuhan tahu membedakan kita punya pertimbangan, kita punya hati. Itu luar biasa sekali. Jadi maksudnya gini, ya, kita ini harusnya memang kita baca firman. Makanya di dalam tema bulan lalu, 2 bulan lalu, saudara, kita udah bicara mengenai KKR, kebangunan rohani yang sejati. Selalu dimulai dari firman, karena waktu orang baca firman, dia akan ada introspeksi diri. Di situ akan ada pertobatan yang sejati dan menuntut hidup yang kudus. Lah, orang yang kalau tidak kenal firman, mungkin nggak mereka menuntut hidup kudus? Ya, coba kita pikir dulu kita juga, ya. Saya nggak tahu lah kita punya latar belakang bagaimana, saudara. Tapi saya percaya kita ada hari ini sekarang tentu di dalam proses pertobatan yang sudah berlangsung kan bertahun-tahun, ya kan gitu. Dan pertobatan ini akan terus berlangsung juga bertahun-tahun. Itu maksudnya ketukunan orang-orang kudus. Tapi kalau kita bandingkan, kita yang zaman dulu dengan kita yang hari ini, kita menuntut kekudusan hidup. Kenapa? Karena firman Tuhan. Itu sederhananya, ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam pernikahan, ya. Sadar enggak, ini sebetulnya institusi yang Tuhan dirikan untuk menjalankan mandat mengelola alam ciptaan demi kemuliaan nama Tuhan. Ini institusi yang Tuhan dirikan loh, Tuhan jadikan. Misalnya ini pandangan Kuyper. Pandangan Kuyper itu kan dia bilang salah satu kalimat yang keren, tidak ada di dalam kalimatnya? Di dalam seluruh dunia tidak ada 1 inci pun yang mana Kristus tidak mengatakan itu miliknya, ya kan? Itu kalimatnya Kuyper yang terkenal kan? Dan dia bilang ini kemudian di dalam konteks sphere sovereignty, bahwa di dalam setiap sphere atau di dalam setiap sphere itu kedaulatan, ada kedaulatan masing-masing, ada sphere-nya. Ada misalnya institusi gereja, institusi pendidikan, negara, kesehatan dan lain sebagainya, itu masing-masing ada sphere-nya. Maka dia bilang di dalam setiap sphere itu Kristus mengatakan itu dia punya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan pandangan Kuyper dan realita hidup, kita akan tahu semua ini jadi porak-poranda. Kenapa? Karena yang harusnya sphere-nya kesehatan, cari duit, ya kan gitu. Wajar saja harga-harga itu tidak masuk di akal gitu kan ya. Institusi pendidikan yang harusnya mengedepankan pendidikan juga cari duit. Jadi inti dari semua ini, ya sphere-nya adalah bisnis, ya kan gitu ya. Kalau bisnis memang cari duit, saudara. Terlepas dari itulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu lihat banyak institusi yang merupakan dampak tidak langsung dari penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, mulai ada namanya sosial. Di situ terbentuk institusi sosial, maksudnya gitu ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, ada proses mengajar. Di situ terbentuk institusi pendidikan. Di dalam sosial ada namanya keadilan, institusi hukum dan lain sebagainya. Tetapi institusi yang Tuhan buat langsung adalah family, keluarga, pernikahan. Jadi kita harus tahu ini adalah core. Core itu maksudnya salah satu inti yang paling penting lah bicara keluarga. Karena di dalam keluarga ada elemen pendidikannya, ada elemen keadilannya, ada elemen masing-masing. Banyak sekali ya. Maka institusi ini Tuhan diri untuk menjalankan mandat mengelola dan alam ciptaan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau institusi ini dikompromikan, kompromis, kira-kira bisa jalan nggak mandatnya?
Tidak bisa. Inilah institusi bersama yang dihancurkan oleh setan, ya, keluarga. Tidak heran gini ya, saya ambil contoh langsung saja ke aspek kontemporer. Kalau keluarga kita hancur, bisa pelayanan nggak? Sulitnya minta ampun, saudara. Nggak gampang pelayanan dalam keluarga lagi pora-poranda itu nggak gampang gitu. Maka dari itu yang dihancurkan si setan selalu saja keluarga. Waktu keluarganya hancur, kira-kira anak-anak bagaimana? Akan bisa berbahagia mereka? Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dia akan ada dampak kehancuran domino, hancur semua. Itu yang kita lihat ya. Nah, jadi balik lagi, Tuhan ciptakan ini institusi didirikan untuk melakukan mandat Tuhan. Dan seluruh fokus keberadaan keluarga. Ini menarik nih, nanti kita akan bicara sedikit ya. Coba bayangkan ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, keberadaan keluarga tuh fokusnya apa? Yaitu adalah dalam kaitan mengerjakan mandat surgawi, Injil dan budaya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, fokus keluarga itu di mana? Wah, jawabannya banyak ini. Di dalam kemuliaan keluarga. Keluarga misalnya, ini nama saya Kawira ya, belakangnya. Keluarga Kawira harus dikenal sebagai keluarga yang, nah misalnya gitu-gitulah ya, saudara. Ini apa, mengutamakan klan akhirnya. Ya ini kalau keluarga Kawira enggak banyak, saudara ya. Tapi kalau dia sudah jadi 20.000 orang, ini kan jadi satu suku sendiri misalnya, saudara. Jadi keluarga Kawira itu adalah mulai mengedepankan kemuliaan diri masing-masing lah, kemuliaan keluarganya masing-masing. Apalagi yang diutamakan? Kalau mau marga Kawira itu menjadi terkenal, maka kita punya anak cucu harus apa? Ya, misalnya ya, jadi dokter. Nggak cukup jadi dokter saja, harus jadi politician misalnya ya. Karena kalau tidak jadi politician akan dipelintir oleh banyak orang. Untuk jadi politician bagaimana? Wah, butuh dana, harus jadi bisnismen dulu. Kira-kira lah ya, saudara ya. Jadi fokusnya itu adalah menaklukkan yang lain. Itu akhirnya begini. Kalau di dalam skala mikro, maksudnya bukan makro yang besar mau menguasai satu bangsa ya misalnya, bukan dalam konteks itu. Skala mikro ya udah, kita punya fokus keluarga apa? Salah satunya biar anak sukses. Sukses sih tidak ada masalah, saudara ya. Tapi sukses dalam kategori frameworknya adalah dunia, sukses dalam terminologi dunia itu berarti sudah ada penyimpangan dari desainnya Tuhan. Ini kita kalau lakukan ini ya, kita entah sadar atau tidak, sedang membawa anak keluarga kita itu untuk menjauh dari Tuhan, tapi tidak sadar, saudara. Itulah sebabnya ini bahaya sekali. Setelah jatuh dalam dosa, kalau kita lihat di dalam konteks kaitan ini, apa yang terjadi sih? Waktu manusia jatuh dalam dosa yang ditutupi kan alat reproduksi mereka, saudara. Kenapa ini dikatakan sebagai ya sesuatu hal yang shameful, ditutupin apa, saudara? Karena itu ada makna implisitnya, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, itu digambarkan offspring atau keturunan, yaitu sudah di dalam keadaan yang juga jatuh gitu. Berjalan sendiri ke arah yang mereka mau kerjakan. Dan tentu saja ya, hal-hal yang sifatnya seksual menjadi egoistik. Misalnya ya, saya nggak tahu ya, ini coba kita bayangkan ya. Waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa, beranak cucu bertambah banyak, tujuannya apa? Ya, supaya banyak orang, image of God kan ada dimanapun dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Betul. Setelah manusia jatuh dalam dosa, pengen anak banyak untuk apa? Kan kalimat orang zaman dulu ya, banyak anak banyak rezeki itu dulu, saudara ya. 2-30 tahun yang lewat. Tapi banyak anak banyak rezeki, kenapa rezekinya banyak kalau banyak anak? Karena ini kan unpaid labor. Tenaga kerja yang tidak pakai upah ya kan. Kalau sekarang ada upah UMR ya kan gitu ya. Saya nggak tahu di Bandung 4 juta, 5 juta ya gitu. Kalau dulu nggak pakai UMR, kasih makan saja udah beres ya. Jadi banyak anak wajar saja banyak rezeki. Sekarang akan ada shift. Kenapa banyak anak menghilangkan rezeki? Karena sekolah mahal Pak ya. Satu anak saja sekian-sekian. Belum nanti kalau sampai kuliah. Oh sekarang kuliah bisa sekian misalnya gitu ya. Jadi saudara kita akan lihat shift ini shiftnya keluarga, pergeseran keluarga ini diakibatkan apa? Satu pemahaman egoistik saja. Kalau ini anak banyak menguntungkan buat saya mau punya anak banyak. Kalau anak tidak menguntungkan buat saya tidak mau punya anak banyak. Kalau memang hanya merugikan, saya tidak mau punya anak. Kalau menikah merugikan, saya tidak mau menikah. Nah ini mirip eksperimen para tikus yang saya khotbah di KU kemarin ya Bapak Ibu ya. Kita lihat tikus itu kalau udah banyak saudara,
Mereka stres, nggak mau nikah, saudara. Ini mirip-mirip saja. Nah, oleh sebab itu kita sudah melihat ya, desain Tuhan, fokus keluarga adalah menjalankan kehidupan yang kudus, melakukan mandat Tuhan. Setelah jatuh, keluarga menjadi tempat di mana bergesernya pimpinan Tuhan, saudara. Nah, ini agak bahaya ya. Nah, berikutnya, umat yang kudus. Ini saya akan cepat saja ya, saudara. Pemilihan Tuhan atas bangsa Israel. Salah satu yang paling jelas institusinya adalah di dalam Keluaran 19. Institusi Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Kamu akan aku jadikan bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Itu kalimat Tuhan. Kalau kamu menuruti ketetapan dan perintahku. Ada syaratnya ya. Ada prerequisite syarat-syaratnya. Kamu akan, dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dibilang kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus itu. Jadi kita akan lihat seluruh bagiannya, mulai dari PL dan perjalanannya, karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dan kemudian pelayanan para rasul, terus sampai akhirnya Petrus bilang, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Saudara, kita harus sadar satu hal, desain awal dari Kejadian 1 sampai manusia jatuh dan karya penebusan, setelah itu kita sudah ditebus, diciptakan baru sebagai orang di dalam Kristus, ciptaan baru, ini kita udah renungkan bagian ini, saudara. Ini adalah bicara pemulihan gambar Allah yang tadi rusak, tapi bukan di dalam original state, bahkan lebih daripada original state. Kenapa, saudara? Karena di dalam yang baru, saudara, diciptakan di dalam Kristus. Itu suatu hal yang lebih grander, ya, maksudnya lebih besar lagi. Karena waktu di dalam Kristus kita lihat apa? Perjalanan ke taat sempurna, mengalami penderitaan dan segala macam. Kalau di dalam Kejadian 1 manusia tidak ada dosa, tidak ada namanya penderitaan, saudara. Jadi kita lihat gambaran penebusan dalam Kristus jauh lebih mulia ya. Kalau kita lihat, kita bukan hanya balik ke original state, tapi kita masuk lebih jauh lagi dari itu. Yang kedua, saudara, orang kudus dilihat sebagai bait Allah di dalam Kristus. Ini indah sekali karena setelah manusia jatuh, manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Itu gambarnya kehilangan kemuliaan Tuhan lah ya. Mereka diusir, mereka tidak layak lagi, mereka itu dikeluarkan ke padang gurun, itu intinya. Di padang gurun, singkat cerita, mereka dipilih Tuhan di Sinai, saudara, Keluaran 19, di situ mulai ada Gunung Sinai, tempat Tuhan berdiam. Nanti ada namanya tabernakel atau kemah suci, nanti masuk lagi ke bait Allah, saudara. Dan seterusnya, bait Allah hancur, dan Kristus adalah bait Allah yang sejati, dan orang pilihan menjadi bahan bangunan bait Allah di mana Roh Kudus berdiam. Coba bayangkan, saudara, dari yang tadi diusir, kamu tidak layak masuk, menjadi kamulah bangunan bait Allah yang didirikan di dalam Kristus. Itu adalah perjalanan kekudusannya gitu. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang kudus. Nggak tahu ya kalau kita menyapa satu sama lain ya. Santo, nggak enak ya, kecuali namanya Susanto ya, panggil Santo oke, saudara. Santa ya, ini dipanggil orang kudus, agak rasa gimana ya? Kalau dipanggil hai orang baik, itu juga agak nggak enak deh. Tapi halo orang kudus, waduh, kayaknya ini ngenyek deh, ini kayak lagi menyindir gitu. Tapi sebetulnya itulah status kita orang-orang kudus, dan biarlah kita berjalan di dalam memang karya kekudusan yang Tuhan kerja. Dan bukan hanya itu, saudara, di dalam 1 Petrus 1, 18, 19 bicara, kamu disucikan oleh darah Kristus. Ini sih besar sekali ya. Kita ditebus, disucikan oleh darah Kristus. Darah yang kudus, darah yang suci, yang menebus kita. Oke, sampai sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita udah bicara grand plan-nya ya. Kita bicara desain Tuhan, kita bicara maksud Tuhan. Supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ini anugerah yang Tuhan beri. Ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kita itu boleh berjalan di dalam ketaatan. Tapi karya Roh Kudus ini sangat lembut gitu. Dimana kalau kita menentang, ya Roh Kudus seolah-olah di-press dan kita seolah-olah ya hidup sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu jangan keraskan hati gitu. Biarlah dengar firman dan bertobat tiap hari. Nah, itu namanya berjalan dalam kekudusan, dalam disiplin rohani. Kita harus menuntut diri. Tuhan kasih kemampuan itu enggak? Kasih. Jadi kita enggak bisa hanya mengatakan, oh kan kedaulatan Tuhan, lalu kita enggak ngapa-ngapain. Lah itu namanya nanti kena omel Tuhan ya.
Jadi balik lagi saudara, ini bagian yang kita tekankan ya. Berikutnya, sekarang bagian yang bicara mengenai pernikahan dan kekudusan hidup. Nah, kita mau lebih jauh lagi masuk ke dalam konteks pernikahan. Setelah kita bicara hal yang agak umum tadi, saya kutip salah satu bagian dulu ya, di dalam Ibrani 13 ayat 4. Nanti saya akan jabarkan ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, pernikahan. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Karena apa? Karena itu kudus, Tuhan berkati. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ini konsisten dari seluruh PL, PB, bicara seluruhnya bagian ini. Kalau engkau lakukan hal-hal yang mencemarkan kekudusan, engkau pasti akan dihakimi Tuhan. Akan ada murka Tuhan. Kalau nanti kita lihat Wahyu 17-18 itu tentang Babel, si perempuan sundal besar itu, saudara, yang dihakimi Tuhan, itu juga bicara hal yang sama. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus sadar ada gambaran murka Allah yang di sini ya. Nah, saya akan ajak kita lihat beberapa bagian. Kata hormat di dalam bahasa aslinya diletakkan di dalam paling depan. Kata timios ya saudara, ini ada di dalam depan sekali. Di dalam struktur Indonesia nggak gampang taruh itu di kata di depan. Hormat, nggak gampang saudara. Makanya kalimatnya tadi gini. Hendaklah kamu semua penuh hormat. Atau harusnya katanya hormat dulu ya, gitu saudara. Dan menekankan pentingnya bagian ini. Dan kata ini juga digunakan oleh Petrus, bayangkan ya, dalam 1 Petrus 1:19 untuk mengatakan darah yang mahal menembus kita. Jadi kata timios ini dipakai untuk kata hormat di dalam tadi bagian tadi, dan dipakai untuk menyatakan darah Kristus yang mahal. Jadi ini benar-benar sense-nya precious, berharga sekali. Di dalam bagian lain untuk refer kepada permata, berlian, emas, hal-hal yang gini. Jadi ini harus kamu hormati betul pernikahan itu. Jangan main-main gitu. Karena itu adalah yang Tuhan berkati, bukan orang yang berkati, Tuhan yang berkati. Lebih berat lagi saudara, waktu pernikahan kan itu adalah janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sudah janji sehidup semati apa semua saudara, itu di hadapan Tuhan. Makanya tidak gampang saudara. Dan berikutnya, pernikahan adalah relasi eksklusif dua orang, lawan jenis tentu saja. Sekarang kita harus ngomong ini, dulu enggak saudara. Heteroseksual, eksklusif, tidak ada pihak lain. Dan kalau dikompromikan akan mendatangkan penghakiman Tuhan. Oh, ini jangan main-main. Karena ini Alkitab sudah bilang, ini bukan orang yang bilang, ini Tuhan yang bilang. Jangan main-main dengan kamu punya tempat tidur. Jangan ada orang lain. Kalau lakukan ini akan mendatangkan penghakiman Tuhan. Tuhan sudah bilang. Jadi ini sense-nya itu saudara menakutkan sebetulnya. Nah, banyak hal yang lain juga saudara yang bicara mengenai kekudusan hidup. Tapi kita bicara aspek pernikahan. Nah, apa saja kata sundal? Pornoi ya, sundal. Kita tahu ini pornografi itu hal yang berkaitan nih, sundal, kesundalan. Ini apa sih sebetulnya? Relasi seksual di luar pernikahan. Ini saudara, ini zaman itu sudah sangat masif. Zaman sekarang kena namanya teknologi, lebih parah lagi saudara. Makanya orang Kristen yang hidup dalam dunia ini harus sungguh-sungguh menuntut kedisiplinan rohani untuk berjalan dalam kekudusan. Kalau zaman dulu ya bayangkan ya, tidak ada internet ya, tidak ada chat-chat yang enggak saudara, email yang enggak saudara. Ya sudah, enggak ada tempat prostitusi misalnya. Dia mau melakukan hal-hal kayak gini, itu effortnya itu kan gede sekali saudara. Kita tahu waktu Yehuda mau cari prostitusi kan effortnya gede kan saudara. Dia harus sembunyi-sembunyi ya di kota lain gitu. Dia harus cari, agak gede effortnya. Sekarang kan tidak saudara, ini bahaya. Balik lagi ya, pornoi adalah relasi seksual di luar pernikahan. Kita akan lihat nanti ya di dalam bagian berikut. Perzinahan atau pezinahan, mereka yang tidak setia dengan pernikahan, dan peringatan Kristus juga bicara perzinahan dalam hati. Nah, ini kita perlu ingat nih. Jadi kadang ada, kalau kita ketemu ya saudara, banyak orang yang melakukan pembenaran. Pembenarannya apa? Ya kan kan tidak lakukan aktual, itu satu ya. Yang kedua, kan suka sama suka. Yang ketiga, ini kan transaksi. Namanya dia ada jasa, saya ada uang, ya sudah, ini transaksi biasa saja. Ada orang yang mengatakan, biasa kalau one night stand, yang kayak gitu-gitu ya.
Ini adalah degradasi moralitas manusia. Kita lihat ini sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sebenarnya kalau dikomparasi mirip dengan kehancuran moralitas di dalam zaman Roma. Kalau kita lihat dokumenter kerajaan Roma, entah di dalam Nero atau apa tuh. Waktu itu kalau nggak salah Netflix keluarkan satu dokumenter yang oke untuk Roma. Ya itu bicara apa? Banyaknya imoralitas seksual di mana-mana, saudara. Khususnya di kota gede. Kota kecil ya bahagia yang dari kota kecil, saudara. Kayak saya di Bengkulu dulu, kota kecil ya, nggak ada yang minat, saudara. Ada apa di Bengkulu? Ada ketupat doang. Ketupat itu pun boga mentah ya, pak itu aja yang ada di Bengkulu. Selain pantainya bagus ya, tapi coba lihat sampai hari ini pantainya meskipun bagus, tidak well developed. Kenapa? Orang mau ngapain sih ke Bengkulu? Saudara juga pasti berpikir, iya ya ngapain ya saya ke Bengkulu? Orang kalau mau jalan-jalan tidak ke Bengkulu. Ya, orang mau pendidikan, ada yang mau kuliah ke Bengkulu? Emang ada kampus di situ kan kita pikirnya itu kan saudara, ada kampus ya saudara. Ada yang lumayan juga pertanian, tapi kan tidak dilirik lah maksudnya. Jadi tempat pendidikan bukan, tempat bisnis bukan, tempat liburan wisata bukan saudara. Jadi orang-orang yang ada di situ bersyukur, salah satunya saya saudara, dihindarkan dari banyak pergumulan yang tidak perlu. Tapi balik lagi saudara, ini kita perlu lihat ya. Ini tantangan hari ini beda sudah. Mau di kota kecil macam manapun, ketika ada namanya teknologi, ada internet, di situ budaya dunia itu bisa masuk begitu saja. Masuknya cepat saudara ya. Jadi nggak tahu ya kalau internet lemot agak bahagia atau enggak, ya itu masing-masing saudara ya. Nah sekarang ya, tindakan pornografi maupun perzinahan adalah tindakan apa sih yang pertama-tama itu? Nah balik lagi ke konsep yang pertama kita bahas. Tindakan menajiskan gambar Allah. Itu manusia yang Tuhan cipta seturut gambar rupa Dia. Kita tidak boleh najiskan gambar rupa Allah. Baik dalam pornografi, perzinahan, pembunuhan, di dalam pikiran juga sama, saudara. Atau segala plot yang kita mau kerjakan untuk melawan gambar rupa Allah. Tidak bisa, saudara. Itu adalah tindakan yang menajiskan gambar Allah, melawan Tuhan. Pembenaran relasi suka sama suka, transaksional, tidak mungkin bisa jadi pembenaran. Maka tidak ada ruang sama sekali. Ini penting saudara, karena banyak orang berpikir, ini kan gak apa-apa lah, tidak merugikan siapa-siapa. Oh tidak, kamu sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi ini yang kita harus ngerti dulu aspek normatifnya. Karena kalau dalam benak kita sudah berpikir mengenai pembenaran, tidak akan ada pertobatan, tidak ada upaya, tidak ada usaha apapun saudara. Kalau kita sudah tahu, oh ini sedang menajiskan Tuhan, langsung ya beda sudut pandangnya kan itu ya. Maka kita perlu sadar, itu adalah tantangan kekudusan. Coba bayangkan ya, ini kalau kita ngomong saja ya, sederhana. Kalau orang yang dari sebelum menikah sudah lakukan hubungan bebas, kecanduan pornografi, kira-kira kalau sudah nikah bisa sehat relasi suami istri? Wah, ya kita udah tahu lah, tidak mungkin sehat saudara, intinya itu ya. Kita akan sadar betul karena pada waktu mereka ya untuk mencari kepuasan sendiri saja, entah melakukan di dalam perzinahan, terus pornografi segala macam. Ini bicara mengenai instan gratifikasi untuk diri. Nanti itu yang akan terjadi juga di dalam pernikahan. Tidak pernah bisa puas, makanya perselingkuhan itu terbuka sekali. Dan banyak hal lain yang mengikuti ya, pergumulan-pergumulan yang tidak karu-karuan saudara. Nah sekarang kita masuk nih di dalam bagian teguran Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus, ini kita udah pernah ngomong sore, jemaat Korintus adalah jemaat yang rasa paling rohani. Ini memang susah ya sore, jemaat yang paling banyak diomeli Paulus itu ya Korintus, mereka rasa paling rohani. Waktu Paulus tegur mereka tertawa sama Paulus ya, diketawain Paulus, kalimat kamu tidak masuk akal ya, kira-kira gitulah ya. Sudahlah, kami anggap kamu bukan siapa-siapa. Itu Paulus digituin saudara, di dalam jemaat Korintus. Kalau kita pikir-pikir gini, ya Paulus saja digitukan, apalagi kita, ya kan gitu ya. Kita ngomong apa dibeginikan saja, ya sudahlah namanya kita biasa-biasa saja ya, kurang lebih gitu. Nah, apa yang ada di situ? Kita coba lihat saudara. Salah satu indikator jemaat yang rusak adalah jemaat yang punya dosa-dosa seksual di dalam jemaat. Makanya Paulus murka betul, dia bilang, kamu tahu percabulan yang terjadi di antara kamu, ini percabulan yang bahkan tidak ada di dalam orang-orang yang tidak kenal Tuhan, pun tidak terjadi. Kamu lakukan ini,
Dan kamu lakukan, kamu melayani Tuhan. Yang benar kan gitu kan ya. Ini kita kalau baca betul ya surat Korintus tuh, kita bisa rasa ada aura kemarahan di balik Paulus ya saudara. Makanya bacanya jangan cuma sepotong ya kan gitu ya. Baca itu sekali duduk, namanya juga surat saudara. Kita kalau baca surat cinta kita ya, kalau dulu masih zaman surat-suratan, kita baca berapa kali suratnya? 10 kali? Enggak lah saudara. 2 ayat, 2 kalimat, enggak saudara. Sekali duduk kita kuat kok baca surat cinta. Kalau nonton film apapun saudara, ya kecuali film seri yang 50 seri ya saudara, mungkin dipotong berapa kali. Tapi kalau film cuma satu episode cuma 3 jam gitu, selesai. Nontonnya berapa kali? Paling berhenti cuma ke toilet sebentar, pause, balik lagi saudara. Itu kayak gitu saudara. Nah, Alkitab bagaimana? Harusnya banyak yang sekali duduk baca. Kecuali ya saudara, ya kayak Mazmur bisa dipahami lah ya saudara, baca beberapa kali. Tapi kalau surat pendek-pendek itu baca 1 kali saudara. Nah balik lagi ya, disiplin rohani. Di dalam bagian ini saudara, Paulus bilang jangan bergaul dengan orang cabul. Bukan dianggap sebagai musuh, tapi peringatan sebagai saudara. Ini penting ya. Jadi kalau ada jemaat yang melakukan dosa, itu bukan dianggap enemy, bukan. Tapi dianggap sebagai saudara, tapi ada bentuk disiplin rohani gitu. Itu yang ditekankan Paulus. Dan Paulus juga bilang, jangan bergaul dengan orang cabul. Maksudnya Paulus adalah bukan kepada semua orang cabul dan penipu dan semua di dunia ini. Kalau gitu kamu keluar dari dunia, katanya Paulus. Kamu gak bisa relasi sama siapapun. Tapi kepada yang menganggap diri mereka adalah saudara. Tapi lakukan ini. Dan murka Tuhan atas orang cabul, berzina, homoseksual. Nah ini Paulus tekankan lagi saudara. Jadi banyak sekali yang Paulus tekankan di sini. Dan dosa berzina juga dosa terhadap diri sendiri. Ini kita udah renungkan di bulan lalu ya saudara. Sempat saya singgung bagian-bagian ini. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat sekali perlu adanya teguran. Perlu adanya teguran. Perlu adanya pemahaman bahwa yang dilakukan menyimpang. Kalau orang diam saja, nggak pernah bahas apa-apa, seolah-olah nggak ada masalah apapun, itulah yang tadi dari awal kita bilang apa? Elephant in the room, nggak ada yang bicara sama sekali. Ada gajah di sini lewat-lewat, saudara. Terus kita ngomong saja kayak nggak ada apa-apa. Ini kan ada masalah dengan hidup kita kan ya gitu, saudara. Nah inilah bagian yang kita perlu lihat ya. Bicara kekudusan hidup itu bicara mengenai pertobatan tiap hari. Berbicara mengenai pengertian yang benar akan firman, menuntut diri berjalan dalam kesucian, dan anugerah Tuhanlah yang mendahuluinya ya. Balik lagi saudara, kita lihat bagian berikut ya. Nah sekarang bicara teknologi dan tantangan hidup kudus ya. Babel digambarkan sebagai ibu dari wanita pelacur dan kekejian di bumi. Ini Wahyu 17 ayat 6. Dan celakanya sekarang, tantangan hidup kudus mendapat ancaman dari masifnya hal-hal asusila yang dipromosikan melalui pop culture, difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Ini yang berbahaya. Maka kita jangan anggap enteng pergeseran perlahan-lahan itu ya. Jangan anggap enteng. Misalnya gini lah ya, ambil contoh ya, kalau anak bayi pakai baju yang you can see, nggak ada yang pikir tentang apapun, ya kan gitu ya. Bayi gitu kan saudara. Tapi dari bayi ini nanti dia makin gede ya saudara. Makin gede, baju kalau makin kekurangan bahan, itu kan tidak baik saudara. Dan ini kan dipropagandakan oleh Disney salah satunya. Coba lihat Disney, itu bukan tontonan untuk anak-anak, itu tontonan untuk merusak anak-anak saudara. Disitulah propaganda LGBT masuk saudara. Queer, apalah semua, pokoknya mental health issue itu masukin semua aja ke situ. Ada anxiety dan lain-lain. Itu adalah Disney saat ini, beda dengan Disney zaman dulu, saudara. Disney zaman dulu juga not good, sudah ya, saudara. Menghadirkan orang tuh untuk jadi menghidupi hidup utopia, sadar kan? Saya nggak tahu ya, kita waktu nonton film Disney rasanya dulu bagaimana? Pokoknya happy ending adalah pernikahan, betul kan? Iya kan ya saudara, pokoknya happily ever after, ya kan gitu ya. Pokoknya hidup itu selesai dengan pernikahan, happily ever after. Nah orang kan berpikir akhirnya, saya kalau mau nikah, saya mau jadi ratu dan raja satu hari. Akhirnya pernikahan jadi komoditas ekonomi untuk pelaku-pelaku bisnis saudara.
Pernikahan menjadi ajang untuk menunjukkan dia siapa dan lain sebagainya lah. Banyak hal kayak gini-gini, saudara. Lalu kita bisa lihat apa lagi di dalam pop culture. Misalnya, saudara, saya ambil contoh gini, saya bukan mengatakan tidak perlu model, tidak ada fashion, bukan, saudara. Tapi kalau orang pakai bajunya, stylenya itu saja, ya, nggak ada variasi yang lain-lain yang aneh-aneh itu enggak. Kalau misalnya ini yang paling banyak kena, ini salah satunya kaum Hawa, ya. Kaum bapak-bapak itu satu baju bisa dipakai selama-lamanya, ya, sampai rusak, saudara, ya. Betul kan, saudara? Bagi kita, aku enggak peduli ini baju, orang sudah tahu saya pakai baju ini udah berapa kali, enggak peduli, saudara. Kalau istri bilang, waduh udah bosan, biasanya bapak-bapak juga, yang penting masih rapi, ya kan gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu kan agak berbeda sedikit sudut pandangnya, ya. Kalau ketahuan punya baju itu saja, bagaimana? Enggak enak kan, saudara? Lah ini adalah sesuatu yang di-create sebetulnya, di-create, ya. Supaya orang memikirkan, oh iya harus punya. Jadi kebutuhan itu sebetulnya banyak yang di-create, banyak yang dibuat, saudara. Saya nggak ngomong kalau gitu kita punya baju 10 style saja, bukan itu intinya, saudara, ya. Balik lagi, saudara. Saya ingin bicara satu lagi. Sadar enggak kita bahwa pergeseran usia menikah itu makin lama makin besar. Orang di dalam zaman Alkitab umur 14, 15 banyak yang sudah menikah, ya. Banyak sekali yang sudah menikah. Dan waktu mereka menikah, mereka tidak dianggap anak kecil. Sekarang kalau ada yang nikah umur 14, 15, kita anggap mereka apa? Mau nikah? Kaget kan, saudara? Kalau dia ngomong, misalnya anak kita umur 14, 15 tahun, dia bilang sama kita, Pak, saya lihat ini seorang yang imannya baik apa semua, saya ingin melamar dia. Bapaknya bilang apa? Kapan maksudnya? 20 tahun lagi, ya itu ya. Kita akan kaget, saudara. Tapi itu tidak terjadi pada zaman dulu. Kenapa bisa begitu? Karena memang konstruksi sosial masyarakatnya beda. Kita harus tahu itu. Misalnya ya, di dalam struktur sosial ekonomi keluarga, agraris lah atau apalah ya, petani atau pelaut atau apa. Mereka anak-anak dari kecil sudah ikut orang tuanya untuk mengerti bagaimana skill of life dijalankan. Mereka pada waktu usia begitu dan menikah, mereka adalah orang-orang yang memang sudah bekerja. Kita ngomong saja lah ya, mungkin tahun 60-an ya, kira-kira gitu. Orang-orang tua kami, saya punya orang tua, atau mungkin ada bapak ibu saudara sekalian yang melihat kehidupan saat itu. Itu kan satu keluarga anaknya kan banyak, saudara, 5, 6, itu biasa, saudara, biasa. 10, 11, mungkin ada yang lebih dari itu biasa, saudara. Dan waktu kita lihat struktur kayak gini, pakai mbak, pembantu, mungkin enggak, saudara. Yang masak siapa? Kakak nomor 1, ya kan gitu. Wah, udah kayak koki dia, ya. Masak untuk 10 orang, saudara. Mungkin ini udah berotot, kita nggak tahu lah ya, saudara. Dia masak, saudara. Dia udah ada skill of life. Jadi akan banyak sekali perbedaan dengan konteks kita sekarang, yang mana orang masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya bukan ngomong mengenai propaganda atau apapun, bukan, saudara. Ini kita bisa kritisi lah banyak hal ya. Di dalam banyak struktur pendidikan saat ini hanya salah satunya ya, bukan hanya ya. Salah satunya adalah untuk memenuhi tuntutan lapangan pekerjaan saja. Yang sudah ada, saudara, pekerjaan-pekerjaan itu, jadi di-create lah orang-orang ini untuk setelah lulus jadi karyawan dari banyak perusahaan. Itu strukturnya. Jadi kalau mereka nikah bisa jadi karyawan kantor, susah kan, saudara? 14, 15 tahun udah nikah, udah wirausaha sendiri misalnya, itu kan sudah tidak masuk dalam sebuah sistem. Jadi kita boleh kritisi ya. Tentu saja ada banyak elemen lain, saya tidak neglect bagian-bagian itu juga banyak, saudara. Tapi kita akan lihat kenapa ada beda usia nikah yang makin lama makin gapnya makin gede. Salah satunya tuntutan kehidupan. Ya ini balik lagi eksperimen Paratikus kemarin ya kan gitu ya. Kita lihat usia ya, bagaimana induk membesarkan anak dan segala macam itu relevan sekali untuk kita lihat. Nah, kenapa kita ngomong ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena salah satunya adalah bicara mengenai kekudusan hidup. Salah satu tantangannya adalah seksual purity, kekudusan hidup secara seksual. Bayangkan anak 14-15 tahun yang memang baru-baru ya menghadapi masa-masa puber, ketertarikan sama lawan jenis, lalu mereka menikah, mengenai adultery atau perzinahan itu no issue ya. Isunya nggak ada, dan struktur masyarakat tuh mengkondisikan orang untuk hidupnya ya di dalam relasi yang oke.
Ya tentu banyak hal yang lain lah ya saudara ya, kita lihat makanya Alkitab banyak sekali bicarakan ini juga. Tapi di dalam konteks zaman sekarang, coba bayangkan, orang yang secara biologis itu sudah matang di dalam usia 14-15 tahun, harus menunggu nikah sampai umur berapa? 27? 30, naik terus saudara ya. Lah wajar saja, dalam tanda kutip wajar saudara, dalam konteks manusia berdosa, dia banyak, maksudnya orang-orang ini pun bukan orang-orang yang berlatih asketisisme ya. Berlatih, dan memang berlatih menuntut kekudusan hidup. Ini mereka nggak ada latihan spiritual, nggak ada latihan kekudusan, tidak ada latihan mencukai firman Tuhan, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah gempuran-gempuran media sosial, film-film romantis ya. Merasa aduh saya segini, masa umur gini belum pacaran, ya kan gitu-gitulah ya saudara. Di dalam kalangan SMA itu kan udah masif saudara. Belum lagi banyak predator-predator, mucikari dan lain sebagainya itu yang memang sengaja cari saudara. Akhirnya terbentuk sebuah pasar. Human trafficking tidak bisa dibendung karena demand supply ya kayak gitu-gitu saudara. Jadi kita akan lihat apa? Kita akan lihat makanya yang terjadi adalah kebobrokan imoralitas makin menjadi parah, tidak bisa dibendung sekarang. Lalu bagaimana? Ini kan pertanyaan yang penting. Bagaimana kita menghadapi semua ini? Salah satunya adalah kembali kepada firman. Di dalam firman Tuhan bilang, ada orang yang mendedikasikan hidup memang tidak menikah dia untuk melayani Tuhan ya saudara, bukan karena trauma, bukan karena apapun saudara, untuk melayani Tuhan. Ini ada Paulus bicara nanti di dalam 1 Korintus pasal 7. Berarti apa? Single dan kudus itu sesuatu yang relevan juga gitu loh maksudnya. Jadi kita tidak bisa langsung bilang orang single pasti dia mengkompromikan kekudusan hidup. Nggak bisa bilang gini. Kalau dia tidak berakar di dalam firman, ya ini satu konsekuensi logis. Memang dia tidak terlatih, dia tidak cinta Tuhan, dia punya kerinduan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan tidak ada. Wajar saja dalam tanda kutip dia kompromikan seluruh hidupnya hancur-hancuran. Ini kan yang terjadi saudara. Maka setelah dia kompromi hidupnya, udah kecanduan pornografi, udah lakukan seks bebas, saudara, pergaulan bebas, terus nggak tahu gonta-ganti pasangan berapa kali, terus nikah. Aduh, apa yang terjadi? Ya itu kehancuran rumah tangga yang tidak bisa dibendung. Maka dari itu harus kembali lagi kepada firman supaya ada pertobatan yang sejati, supaya mengerti desainnya Tuhan, balik lagi di dalam perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh ini nggak gampang saudara. Kalau kita lihat ini udah gimana ya, kayak bola kusut itu, bola wall. Pernah lihat ini zaman kapan masih ngomong wall saudara? Untuk orang Haken itu saudara. Kita lihat kalau ini kusut, susah dirapiin susah saudara. Benang kusut, itu sangat susah merapikannya. Maunya kan digunting saja saudara. Terus ulang lagi, nggak bisa saudara. Nah itulah sebabnya. Kita punya sosial masyarakat sudah begini. Kita punya teknologi sudah masif begini saudara. Pelecehan seksual terjadi di berbagai tempat tuh kenapa juga ya. Kita kan kemarin ngomong mental health issue saudara. Salah satu bagian terakhir kan bicara trauma. Kita mulai sadar bahwa banyak guru-guru, pemimpin agama, orang tua, kerabat dekat melakukan pelecehan seksual. Kenapa itu terjadi? Jawabannya ini semua berkaitan. Kenapa? Karena mereka memang hidup di dalam budaya yang dari awal mengkondisikan mereka hancur-hancuran. Nah dari sana, dari awal mungkin sudah terpapar pornografi, terus mulai coba-coba pergaulan bebas atau dilecehkan orang juga. Terus ini bergulung terus saudara. Dan tidak ada habisnya. Inilah bahaya yang bisa dihadapi di dalam tantangan-tantangan baik generasi yang muda ataupun yang sudah di dalam pernikahan saudara. Nah saya lanjut aja lagi saudara. Nah saya masuk dikit lagi nanti kita ada tanya jawab saudara. Imamat 18 memperingati perihal penyimpangan seksual. Ini saya komparasi dengan 1 Korintus 7 saudara. Karena mirip sekali. Dan dia menekankan pentingnya kekudusan hidup dalam pernikahan. Jadi kalau kita lihat Alkitab, PL sama PB itu sama-sama ada bagian yang menekankan hidup pernikahan harus kudus di hadapan Tuhan. Jangan mencemarkan ranjang pernikahan. Itu kalimatnya tuh kayak gini-gini saudara. Dan di dalam Imamat 18 tadi saya sudah singgung sedikit ada peringatan tentang incest lah, peringatan tentang homoseksual dengan binatang dan lain sebagainya. Dan di dalam Korintus 7 juga bicara mengenai hati-hati dengan perzinahan, persundalan ya. Paulus menyatakan bahwa pernikahan dapat menghindarkan dari percabulan.
Oh ini penting saudara ya. Karena inilah wadah yang memang Tuhan beri, yang mana seksualitas itu kudus, hanya dalam pernikahan saja. Itu saja saudara. Yang lain daripada itu tidak bisa. Maka ya pernikahan menjadi salah satu wadah menghindarkan seseorang dari tindakan perzinahan, percabulan. Tapi celakanya saudara, ini tadi kita ngomong, kalau dari awal dia sudah masuk ke dalam persundalan atau perzinahan, ya dari awal sudah masuk, terus menikah, pernikahan tidak bisa menjadi sarana untuk menghindarkan dari percabulan. Karena mereka sudah ketagihan, udah nggak susah secara manusia, saudara. Nah maka itulah butuh namanya anugerah Tuhan, butuh apa? Nah dulu ada istilahnya ya, satu komunitas yang saya pikir pro kontra lah ya, yaitu laki-laki sejati dan wanita bijak. Yang oke tentu saja ruang di mana mereka mengaku dosa dan berkomitmen untuk hidup kudus. Itu ruang yang oke-nya, elemen oke. Yang tidak oke-nya, dosa perzinahan, perselingkuhan dianggap dosa biasa. Misalnya dia bersaksi, waduh saya selingkuh. Yang sono ngomong saya juga. Oh rame-rame kita. Ya, ini kan repot saudara. Ternyata bukan saya saja, orang lain juga. Oh ya sudahlah nggak apa-apalah. Ini kan repot saudara, ini bahayanya minta ampun. Dan kita akan lihat ya, laki-laki tertarik hal-hal seperti ini. Perempuan bagaimana? Kita jangan pikir, oh inilah memang pelakunya dari dulu laki-laki terus ya. Nah ini kan dua ini saudara, laki dan perempuan, kecuali homoseksual dan LGBT ini sekarang kan saudara. Tapi kalau zaman itu kan tidak. Nah godaan-godaannya macam mana saudara? Lain laki dengan perempuan. Laki-laki mungkin tergoda secara fisikal. Perempuan itu hal-hal yang membuat mereka rasa nyaman. Mereka rasa dihargai, rasa diperhatikan ya, rasa dikasihi. Suaminya hilang terus ini ada siapalah. Bisa security, bisa driver, bisa di kantor banyak ya saudara. Kalau atasannya perempuan, bawahannya laki, dekat mereka, ini bisa berbahaya sekali. Kenapa saudara? Karena yang laki-laki di bawah itu dia akan mencoba mengerti bosnya, namanya juga bos kan saudara. Diajak kemana, ayo, di ngomong ini dia dengar, pokoknya memperhatikan terus, lama-lama deket, jatuh. Itu enggak sedikit di kantor itu tempat, saya bukan ngomong sarang, saudara bukan ya, tapi tempat perzinahan banyak terjadi di kantor, hati-hati memang nih. Balik lagi saudara ya, jadi kita akan lihat ya, sebetulnya pernikahan yang sehat itu adalah salah satu hal yang bisa menghindarkan dari percabulan. Kok bisa? Jawabannya ada sebetulnya di dalam Efesus yang tahun lalu kita renungkan, yaitu adalah relasi Kristus dengan jemaat menggambarkan relasi suami dengan istri. Suami punya tanggung jawab apa? Untuk mendandani, membentuk, menuntun istrinya di dalam kebenaran dan menjadi orang yang di dalam Tuhan. Itu tanggung jawab suami. Jadi seperti kayak kebun, saudara. Suami itu yang bertanggung jawab menata kebun jadi rapi dan indah. Kalau suami tidak lakukan apapun, dia lihat kebunnya indah nggak? Enggak, semak belukar kan? Dia lihat kebun orang lain, saudara. Masuklah dia ke kebun orang lain, makan apel, makan apa di sana, saudara. Di kebun sendiri dia tidak kerjakan, dia komplain terus. Masuk ke kebun, aduh kamu kebun jelek ya, pergi lagi dia. Aduh kamu jelek, padahal itu tanggung jawab dia. Nah bedanya apa saudara? Kalau dia lihat itu dia punya tanggung jawab, dia kerjakan kebunnya, dia rapikan. Setiap kali lihat kebun berbuah, yang paling bahagia siapa? Ya tukang kebun dong saudara. Saya punya pengalaman dulu waktu saya tinggal di Bengkulu ya, loteng atas itu dak ya. Kita isi kebun, saya tanam sendiri, ini kayak petani saudara, cabai ada, rambutan ada saudara ya. Jeruk kunci ada, saya pun bisa buat sirup kalamansi itu saudara, ini saya buat sendiri. Dan banyaklah hal-hal yang menyenangkan, disiram, nanti ada waktunya panen cabai, wih bahagia sekali panen cabai. Makan cabai sendiri lebih enak dari cabai orang lain, betul kan saudara? Minum sirup sendiri lebih enak dari sirup orang lain. Kita tahu gulanya gula asli dan apapun saudara, tidak pakai pengawet apapun. Kita tahu ini kita senang saudara. Makan rambutan dari kebun sendiri, bahagianya minta ampun saudara. Sukses ada rambutan di atap saudara. Kalau di tanah biasa saudara. Ini di atap saudara. Banyak hal yang kita bersyukur. Nah balik lagi saudara. Waktu lihat kondisi yang seperti itu, ada burung-burung datang. Celakanya waktu itu saya suka nembak saudara. Jadi burung-burung itu kayak terperangkap di saudara, mati dia.
Terus intinya saya bertobat, akhirnya ngapain sih saya bunuh-bunuh burung itu. Tapi balik lagi lah, banyak hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita kerjakan bagian kita, maka itu menjadi sarana apa? Untuk menghindarkan kita dari namanya perselingkuhan, karena kita mencintai kebun ini. Sama, kalau kita kerjakan bagian kita, tiap hari lihat istri, harusnya makin cinta kan, gitu ya maksudnya. Dan ini yang kita perlu kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, kita akan lihat istri itu makin menjengkelkan misalnya. Itu salah siapa? Salah istri? Enggak ya, salah suami. Suami janda enak sekali, tapi ya itulah bagian yang kita perlu introspeksi. Nah jadi balik lagi saudara, di Amsal juga bicara apa? Satu nasihat, hati-hati dengan perzinahan, hati-hati dengan istri orang. Dan di dalam Amsal bilang apa? Kalau suami dari istri yang kau selingkuhi, tahu dia tidak akan mengenal rasa pengampunan ya. Tinggal tunggu waktunya saja, apapun tidak bisa ini, nyawa bayarannya. Itu kira-kira ya Amsal sudah bilang. Ngapain kamu harus begitu? Itu kalimat Amsal. Nah, ini menarik saudara, di dalam Korintus 7 dibilang gini, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan istrinya. Kita harus tahu di dalam konteks saat itu ada banyak namanya budak, ya, pelacur, ya, sama pelacur bakti, ya, prostitute lah ya gitu ya. Nah itu digambarkan di dalam budaya zaman itu, nggak apa-apa lah, saya kepala keluarga kok, saya mau tidur dengan siapa terserah saya, dengan budak ini kan saya punya gitu ya. Tapi Paulus bilang, enggak. Yang berkuasa atas tubuh suami adalah istri. Itu penting sekali saudara. Jadi suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Dia tidak boleh sembarangan mau tidur, mau jajan di mana, mana bisa saudara. Itu adalah hak istrinya. Nah jadi hal ini akan kalau diketahui saudara, disadari dan kita kerjakan tugas kita, ini adalah salah satu yang bisa menjaga seseorang untuk tidak jatuh ke dalam perzinahan, perselingkuhan, terus apa? Ada idaman lainnya kan gitu ya. Atau iri kepada tetangga sebelah, kebun kamu kok bagus ya, kebun saya tidak. Itu menghindari hal-hal kayak gini saudara. Dan perselingkuhan ini bisa terjadi di mana-mana. Saya mungkin pernah bilang saudara, kalau di luar negeri perselingkuhan itu ada di mana? Di taman. Kok bisa di taman? Ajak anjing jalan-jalan sore. Terus kenalan, anjingnya kan saling kenalan. Mereka juga saudara, aduh itu yang terjadi memang ya. Jadi orang-orang yang nggak ada kerjaan itu yang ngobrol-ngobrol, kamu tinggal di mana? Ayo nanti mampir ke ini saya, ayo kita minum teh. Jadi saudara. Kalau di Indonesia di mana? Salah satunya di playground anak-anak saudara. Orang tua ketemu kenal-kenal itu saling apa kayak menggoda itu bisa jatuh banyak di kantor salah satunya. Jadi banyak hal sih sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita perlu lihat ini adalah bagian di mana suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Amsal 5 kasih peringatan juga akan perzinahan. Banyak sekali saudara. Berikutnya saudara. Nah ini penting ya. Jadi kadang waktu suami istri ribut ya, mereka bilang kita pisah sementara waktu saja. Itu tidak alkitabiah saudara ya. Berpisah sementara waktu itu untuk apa? Berdoa ya, untuk bergumul saudara. Dan sementara waktu ini sementara kan gitu saudara. Jadi kenapa Paulus bilang sementara waktu, dan dia bilang bahaya karena kamu bisa kurang self control dan pernikahan yang sehat ya. Kita lihat ya 1 Korintus 7 ayat ke-5. 1 Korintus 7 ayat 5 saudara, saya bacakan ya. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Ini bahasa Indonesia sangat tidak bisa dipahami, karena kamu tidak ada self control ya, kamu nggak bisa menahan diri lah maksudnya itu. Bertarak nih bahasa mana kita juga baru dengar ya saudara. Tapi balik lagi lah saudara, intinya adalah bahaya perzinahan, setan bisa goda waktu kamu menjauh. Jadi jangan lama-lama, kalau itu terjadi relasi pernikahan rusak, udah nggak benar saudara ya. Berikutnya, ini bagian-bagian lain ya saudara. Mungkin ini bagian yang ya saya bahas singkat saja. Pemahaman mengenai perceraian, suami dan istri dalam Tuhan tidak boleh menceraikan pasangannya. Kalau lakukan, maksudnya diceraikan juga, tidak bisa menikah kembali.
Tapi bila pasangan tidak beriman ingin bercerai, biarlah bercerai, dan yang diceraikan tidak terikat. Tidak terikat itu berarti di dalam konteks ini Paulus bilang ya silahkan menikah kembali. Jadi kita lihat di dalam konteks pernikahan sudut pandang Paulus ini, saudara ya. Jadi yang beriman tidak boleh menceraikan yang tidak beriman. Jadi kita tidak bisa sembarangan, kamu tidak beriman, saya ceraikan saja. Kita tidak bisa bersatu. Dari awal kenapa kamu menikah? Hah? Terus kamu pakai alasan apa? Alkitab ada. Mana? Yang mana ya saudara? Nggak ada saudara. Jadi jangan sembarang kutip-kutip lalu ditanyai mana? Ada, pokoknya ada. Mana? Ada lah pokoknya ya. Nggak bisa saudara. Jadi ini salah satunya. Berikutnya. Terdapat konteks pelayanan di tengah penderitaan. Nah ini bicara asketisisme tadi. Satu kondisi yang mana baik untuk tidak menikah. Kita harus tahu kondisi ini di dalam keadaan penganiayaan berat. Di dalam keadaan penganiayaan berat, inilah Paulus bilang, dan di dalam pemikiran Paulus bahwa Kristus segera datang, benar-benar immediate. Maka dia bilang, yang bersuami, yang beristri hidup seolah-olah kamu tidak bersuami dan tidak beristri. Pemikirannya adalah bentar lagi Kristus datang, aduh pelayanan, saudara ya. Nah ini tidak boleh dicopas, jadi konteks kita sekarang ya. Wah, Kristus sebentar lagi datang, memang benar sebentar lagi datang, saudara ya. Itu sih no doubt gitu. Tapi untuk kita pakai ayat itu, yang berkeluarga seolah-olah tidak berkeluarga, ini bisa jadi eksploitasi saudara. Lihat Alkitab, yang berkeluarga harus seolah-olah tidak berkeluarga. Mari kita kerja KKR, gitu saudara. Itu bahaya saudara. Jadi itu konteksnya beda. Paulus bilang waktu singkat, ini tadi, dedikasi hidup single untuk melayani Tuhan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan untuk fokus pelayanan kepada Tuhan. Jadi singleness is not evil lah, intinya gitu ya. Singleness ini ada ruang di dalam kebenaran firman, tapi single karena apa? Ya karena memang mendedikasikan untuk pelayanan kepada Tuhan. Bukan single karena alasan yang lain. Sedikit lagi saudara. 1 Tesalonika 4, 3-5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ini pakai kata porneia juga ya, porneia. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Yang tidak kenal Allah itu ada di dalam Roma 1, 24-27. Bagaimana mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar dan banyak hal yang lain saudara ya. Dan aspek hidup kudus dalam pernikahan ya. Efesus 5 kita udah bahas tahun lalu, menggambarkan relasi suami istri itu seperti Kristus dan jemaat. Di dalam pernikahan, apa saja yang kita harus renungkan saudara? Relasi yang terus bertumbuh pada Kristus. Ini penting ya. Dalam kekudusan yang sejati. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan bagian ini. Kita ini bertumbuh tidak di dalam bertumbuh kepada Kristus enggak, dalam kekudusan yang sejati. Kita bertumbuh enggak? Suami istri makin mengerti enggak? Makin mesra enggak? Makin romantis enggak? Suami istri makin mengampuni satu sama lain enggak? Atau simpen kepahitan ya? Sekali ribut langsung dibuka perbendaharaan yang banyak itu ya. Kamu tanggal segini lakukan ini. Wow, tanggal segitu lakukan ini. Nah ini kan repot ya, tidak ada pengampunan hidup ya kan gitu kan ya saudara. Jadi kita harus bertanya, kita bertumbuh enggak kepada Kristus? Kalau iya bersyukur, kalau tidak ya mari kerjakan ini. Bertumbuh dalam kekudusan yang sejati, dalam segala aspek hidup gitu loh maksudnya ya. Terus kasih yang mengampuni ada enggak? Kebenaran yang mengoreksi dengan cinta kasih yang murni ada enggak saudara? Mengoreksi karena iritasi hati sih gampang saudara. Tinggal keluarkan saja una-una. Tapi waktu kita udah ngebom orangnya luka, kitanya enak, itu tidak baik saudara. Itu mentalitas anak-anak kecil. Saya adalah pelaku yang saya pernah ngomong lah saudara. Saya dalam hati bilang gini, saya tidak pernah mau menyimpan sakit dalam hati. Lebih baik kita lempar saja. Ya itu adalah memang anak-anak belum dewasa saudara. Yang tidak peduli perasaan orang, yang sembarangan menyakiti orang, itu belum bertobat saudara. Kita tidak bisa memakai prinsip-prinsip yang hidupi oleh orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, kita ikuti. Pokoknya saya ya, kalau orang baik sama saya akan baik 2 kali lipat, 3 kali lipat sama dia. Kalau orang jahat sama saya akan lebih jahat lagi. Ya kayak gini-gini, ini kan bukan firman Tuhan saudara. Belajar untuk menerima dan menyatu, mengerjakan panggilan dan mandat dari Tuhan. Kalau sudah bilang bagian yang ketiga ini, the whole aspect of life.
bicara seluruh aspek hidup, mengerjakan panggilan. Mandat Injil apa? Ya melayani Tuhan, anak-anak yang ada kita didik dalam Tuhan, terus mandat budaya juga kita kerjakan, segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Nah biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam tema hari ini, kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan pernikahan, di dalam generasi muda juga yang mengalami tantangan untuk hidup tidak kudus, lebih berat lagi bagi mereka. Nah ini yang kita boleh sama-sama gumulkan ya, berbagian, menguatkan mereka kalau kita sudah Tuhan kuatkan. Kalau kita udah ditobatkan sama Tuhan, kita kuatkan generasi-generasi yang ada di bawah kita mungkin. Kita tuntun mereka juga, dan banyak hal yang kita bisa dipakai Tuhan jadi berkat. Sampai sini Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan bila ada tanggapan atau pertanyaan. 3 dulu saudara, 1. Saya baru lihat ada 1, silahkan. Terima kasih Pak Jack. Bagaimana dengan fenomena saat ini, mungkin istilahnya ya mohon maaf, ada perawan tua misalnya, atau bujang lapuk gitu. Umurnya 30, 40, bahkan ada yang 50 itu belum menikah. Oh saya udah ini kok karir gitu, karena untuk jabatan misalnya. Memang pendidikannya tinggi, mungkin ada yang S1, S2, bahkan jabatannya sudah manajer, tapi belum menikah itu. Bagaimana? Terima kasih Pak. Baik Pak, jadi saya nggak tahu mereka alasannya apa. Kalau hanya karir alasannya memang agak sedih sih, karena pada akhirnya nanti karir pasti akan sirna. Hanya tunggu waktu, kalau dia 30-40 ya paling tinggal 20-30 tahun lagi kuatnya. Orang sepintar apapun nanti akan menemukan fakta bahwa ingatan akan makin hilang gitu ya. Banyak hal yang akan mulai degradasi. Jadi kalau hanya karena itu akan sangat menyedihkan alasannya. Nah maka menurut saya ya kita boleh sharingkan keindahan untuk dalam hidup pernikahan. Nah kalau misalnya kita ketemu orang yang tadi bilangnya karir, di Belanda banyak sekali sih, di Eropa gitu. Jadi mereka yang penting apa? Punya uang, tabung, olahraga, nge-gym baik, supaya dia bilang nanti kalau tua tidak menderita. Oke, dia tidak mau punya anak, hubungan pergaulan bebas mungkin mau gitu ya. Tapi nanti mereka akan ada fase kok. Saya sudah pernah melihat ada fase di mana orang-orang ini nanti mengalami namanya loneliness, kesendirian. Sahabat itu, ini kita alami juga lah ya, semakin kita dewasa, teman makin dikit. Waktu SD temannya mungkin ada berapa ratus lah, banyak. Kuliah mungkin paling banyak. Kerja mulai makin dikit. Nanti terus makin lama makin dikit. Terus ada yang meninggal. Makin lama makin sedikit. Nah itu loneliness-nya enggak bisa tahan. Dan di dalam keadaan seperti itu, bayangkan ya. Terus kita pas malam Imlek misalnya sore, ayo kumpul, waduh, dari anak ada sekian, misal 5, cucunya kalau kali 5 lagi, ada 25, kalau ada cicit, 125, satu lagi 600 sekian, terus ini udah kayak tikus-tikus kemarin saudara, di hari keberapa udah jadi 600-an saudara, tapi ini akan sangat membahagiakan, yang penting kita kerjakan PR-nya baik-baik. Kita didik anak di dalam cinta kasih Tuhan ya. Kita baik-baik mendidik dia dalam kebenaran. Kita kerja baik-baik dan kita harap dia kerja baik-baik mendidik anak. Itu akan jadi penghiburan besar pada waktunya. Nah, jadi mungkin ini yang kita bisa sharingkan ya. Begitu, Pak. Silakan, mungkin ada lagi tanggapan atau pertanyaan. Silakan, Pak, ada mic. Makasih Pak Jack. Makasih, Pak. Ini berkaitan dengan kebenaran yang mengoreksi, Pak. Jadi ada satu case gini, ada seorang istri, dia melihat suaminya itu kurang benar seperti itu. Contohnya, oh kamu nggak pernah seperti ini, seperti itu. Tapi suami diam aja, karena dia mungkin sudah mangkel Pak. Maksudnya mangkel itu, masa sih aku satu pun tidak ada kebenaran yang aku lakukan. Jadi ini, jadi komunikasinya sepertinya putus. Komunikasinya putus gitu. Jadi ya udah kalau dia ngomel begitu ya udah aku diam aja. Oke. Seperti itu. Nah, maksud saya Pak, apakah di sini nih perlu dipilih bahasa yang enak dari pihak istri? Kan istri kan biasanya peka. Tetapi giliran dia ngomong sepertinya nggak peka gitu ya dengan bahasa kata-katanya. Baik, Pak. Nah, ini perlu nggak Pak? Jadi nggak yang suami nggak demanding terhadap istri ataupun sebaliknya. Nah, itu aja Pak. Baik, makasih. Pak.
Nah kalau kita belajar dari firman Pak, memang istri di dalam konteks misalnya suaminya benar-benar tidak benar misalnya ya, istri itu memang salibnya agak gede, yaitu memenangkan suaminya kembali di dalam perbuatan ya, bukan dengan omelan memang. Jadi itu nggak tahan, biasanya orang kan nggak tahan, aduh kamu ya, itu kan lebih enak si istri ya, itulah namanya penyangkalan dirinya. Jadi memenangkan dengan perbuatan, tapi si suami, dia punya tugas paling utama, dia adalah yang harusnya melakukan rekonsiliasi pertama kali. Itu kebenaran firman. Seperti Kristus yang menyelamatkan jemaat, ya kan? Bukan jemaat menyelamatkan Kristus harusnya. Jadi dia punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan dia harus kerjakan PR-nya. Dia kalau tidak pernah mendanani kebunnya, tadi kalau pakai ilustrasi kebun, wajar saja dia kalau jalan keinjak duri atau ada kalajengking sekalian dipatok misalnya kan gitu. Jadi kita harus lihat yang tugas kerjakan kebun itu dia kerjakan bagiannya. Dan nanti akan ada relasi yang makin lama makin bertumbuh. Istri akan lihat, oh iya ya suamiku, saya lihat suamiku berubah di dalam bagian A. Terus pelan-pelan, oh iya ya bertumbuh. Nanti akan ada satu progres di dalam pertumbuhan suami istri. Jadi suami adalah yang harusnya bertanggung jawab melakukan tindakan korektif atau rekonsiliasi yang pertama kali. Demikian Pak. Ya silakan. Sorry. Mungkin Mike. Ya. Kondisinya seperti ini Pak, si suami sudah kayak malas seperti itu. Jadi saya sebagai teman atau ya yang terdekat, nah bagaimana saya bisa caranya meng-encourage supaya dia tuh ada motivasi untuk berubah seperti itu Pak. Saya pikir sih memang anugerah Pak, tapi saya nggak tahu dia orang yang terbuka dengan firman atau tidak. Kalau iya ya kita bisa sharingkan kebenaran firman. Kamu malas bagaimanapun itu tidak di dalam apa yang benar. Kamu ignore. Waktu kamu ignore, tahu nggak? Situasinya akan worse. Pasti akan worse. Karena dia tidak menjalankan dia punya peran sebagai kepala keluarga. Itu akan worse bagi istri, akan worse kalau dia punya anak. Itu akan jadi lebih buruk lagi kalau dia diam saja. Maka kita encourage dia untuk mengerti firman. Kita sharingkan dia kebenaran firman Tuhan gitu. Supaya dia, ya semoga dia boleh mengerti kebenaran gitu Pak. Baik. Makasih Pak. Makasih Pak. Satu lagi silakan di tengah saya, ya. Pak kan tadi Bapak ngejelasin kalau fungsi seorang suami itu mendandani dan ada yang cerita tentang taman. Bagaimana kalau dengan istri Pak? Soalnya saya dari tadi nunggu-nunggu kalau istri itu bagaimana gitu. Iya. Baik. Saya akan respon ini. Jadi memang istri dia punya tugas untuk menghormati suaminya. Ini sebenarnya sesi yang tahun lalu kita udah sempat bicara ya. Dan dia sebagai seorang istri menjadi penolong untuk melakukan mandat yang Tuhan beri kepada keluarga ini. Jadi istri itu benar-benar perlu menjaga suami punya kerohanian bersama-sama lah, maksudnya berjalan seiring untuk melakukan mandat yang daripada Tuhan. Salah satu bagian yang besar adalah yang menjaga suaminya supaya dia benar-benar makin jeli akan pimpinan Tuhan gitu. Di dalam ilustrasi tahun lalu kalau ingat ya, misalnya sang suami bilang, "Oh, saya rasanya ada pergumulan mau jadi hamba Tuhan." Istrinya lakukan apa yang benar? Oh ya, coba kita gumulkan sama-sama ya, Pak atau apalah husband. Terus kita bilang, ya kita menyerahkan segala kekhawatiran banyak ini kepada Tuhan. Kalau memang ini kehendak Tuhan ya, mari kita jalani. Itu yang oke. Yang nggak oke banyak. Kamu yakin? Itu ya. Mau makan apa? Anak-anak ini masih bocil-bocil loh, misalnya gitu ya. Itu ya akan membuat pergumulan jadi nggak ini ya, nggak coherence gitu. Nah jadi tanggung jawab kita ini bukan berjalan di dalam kekhawatiran dan menekankan kekhawatiran supaya sang suami itu memberi kenyamanan buat kita, bukan, tapi berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah itu tanggung jawab kita juga sebagai seorang istri. Ya baik. Satu, dua, silakan satu, terus dua. Pak, mungkin boleh dibahas tentang ini Pak. Sekarang kan banyak orang yang memilih untuk menikah, tetapi pada akhirnya mereka
tidak tinggal satu tempat bersama long distance marriage, Pak. Maksudnya. Sudah nikah tapi Ya, long distance ya. long distance. Nah itu bagaimana pendapat Bapak? Karena beberapa orang mengatakan, oh nggak apa-apa lah, normal segala macam. Padahal sejauh pengalaman saya bertemu dengan yang seperti ini cukup berat pernikahannya dan kemungkinan besar untuk perceraian dan perselingkuhan cukup gede. Iya, saya sependapat ya. Jadi itu bukan situasi yang ideal. Kalau kita mengacu kepada firman, itu kan juga hanya sementara waktu dan itu untuk berdoa, untuk mengumumkan panggilan dan kehendak Tuhan. Nah sekarang yang di dalam konteks ini mungkin balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Istri harus ngapain? Ya harus ikut kepada sang suami gitu. Ikut dalam artinya mendukung panggilan suami. Maka harus dicek nih panggilannya sama enggak. Satu mau jadi dokter di pedalaman, satu mau jadi dokter di kota besar misalnya, ini enggak sesuai nih. Ya sudahlah, kalau memang tidak sesuai, tidak usah dipaksakan, ya kan gitu ya. Carilah pasangan yang sepadan ya. Iya itu. Jadi jangan nikah kalau kita pokoknya nikah dulu lah, itu repot ya. Setelah ini suami harus tanya, nikah dulu oke? Yang penting yuk ikut saya ya, gitu ya. Ya kalau dia bilang oke ya oke. Jadi nggak oke untuk tinggal perpisah lama sekali. Banyak sekali godaan yang bisa terjadi dan tidak sehat untuk suami, istri maupun anak-anak. Jadi mungkin begitu yang kita boleh pertimbangkan ya. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan, silakan dari sini. Ya. Malam Pak. Malam Pak. Saya cuma pengen nanya aja itu mengenai case kebenaran kan Patong dekat ya sama Pak Basuki ya. Case itu pembenaran Basuki untuk menceraikan itu gimana tuh? Secara subjektif Bapak. Oke. Nah, secara legitimasi alkitabiahnya. Iya Pak. Jadi kita lihat kalau saya nggak tahu ya detailnya kejadian bagaimana, tapi yang mungkin diberitakan di media massa itu yang kita tahu Pak Basuki bilang istrinya selingkuh. Dan di dalam konteks itu mereka bercerai kan gitu ya. Dan menikah lagi. Nah kita akan lihat beberapa case dulu. Pertama yang ngajukan gugatan cerai siapa? Kayaknya Pak Basuki kalau saya nggak salah ya, saya lupa ya. Mungkin Bapak Ibu saudara sampai bisa ingatkan juga. Kayaknya Pak Basuki yang mengajukan perceraian. Tapi ini kan menurut yang kita dengar di dalam berita sudah berkali-kali diperingatkan gitu. Nah perzinahan itu sendiri salah satu alasan legit untuk bercerai. Karena dianggap dia sudah tidak setia dengan covenant dan automatically covenantnya breaks gitu. Jadi perceraian itu hanya memformalkan keadaan yang tadi. Jadi di dalam konteks ini perceraiannya legit gitu. Nah urusan dia menikah lagi yang dirasa banyak orang agak terlalu cepat itu kita tidak mengerti gitu ya. Ini kok bisa cepat itu ya? Nggak tahu lah prosesnya gimana. Tapi kalau dia menikah lagi dan misalnya proses perkenalannya memang sudah panjang atau bagaimana, yaitu di dalam ranah dia punya kebebasan gitu. Dan gereja yang mengkonseling dia harus tahu dulu ini alasannya pernikahan bagaimana dan istrinya yang baru itu memang sudah di dalam Tuhan atau bagaimana ya kan gitu ya. Nah kalau memang sudah dikonseling dan hasilnya oke ya saya pikir ya silakan saja. Memang banyak kontroversi pada waktu itu ya. Kalau zaman itu kita singgung ini langsung ada dua kubu. Pro kontra. Ya balik lagi mungkin kurang lebih demikian Pak. Makasih Pak. Baik satu lagi yang terakhir kalau ada satu silakan. Satu lagi dua ya oke. Pak gimana pandangan Bapak soal ada orang Pak yang udah nikah tapi emang nggak mau punya anak, emang child free gitu, jadi dia pikir kan kalau punya anak kayaknya nggak ada untungnya gitu, nggak ada berkat atau kayak gimana. Nah terus baca di kitab Kejadian katanya beranak cucunya itu sebenarnya secara literal nggak wajib beranak cucu, itu cuma be fruitful aja, kayak misalkan kita menjadi berkat bagi orang lain apa kayak gimana, kan beranak cucu kayak pamuritan juga, itu beranak cucu yang penting mewariskan iman gitu daripada punya anak beban, ya lebih mending child free aja. Nah gitu menurut Bapak pandangan kita harusnya kayak gimana gitu sebagai temannya? Iya. Kasih. Kalau ada di dalam Malayaki 3 bicara mengenai menghasilkan keturunan yang kudus, godly offspring gitu. Nah jadi sebetulnya tekstual itu ya bicara mengenai literalness daripada teks itu. Lagi pula
Kejadian 1 itu baru penciptaan. Jadi kalau Adam dan Hawa bilang yang penting fruitful dalam konteks menjadi berkat, tidak harus ini, dan kita child free saja, kita tidak ada satupun yang ada di sini, ya kan gitu. Jadi itu literalness-nya. Nah, tapi balik lagi ya, kita boleh sharingkan ini dan kita mungkin bertanya, apa betul kamu memaksudkan yang kamu maksudkan menjadi berkat tanpa harus punya anak? Kamu udah lakukan apa sih? Jangan-jangan yang kamu kerjakan cuma pembenaran diri saja. Kalau gitu ya bertobatlah sudah, ya gitu ya. Jadi tapi bahasanya kepada teman ya mungkin ini, kalau yang orang belum terlalu dekat ya mungkin agak lebih bertahap lah gitu. Terakhir satu lagi silakan. Iya Pak, saya sendiri baru baru kepikiran tadi mengenai gambar diri Allah dalam manusia saat ini kan sudah rusak. Jadi istilahnya kalau kita ngomongin pernikahan juga pernikahan yang rusak, misalnya seperti yang LGBT misalnya, atau lebih parah lagi ada beberapa pasangan-pasangan yang pengen pasangan hidupnya berhubungan dengan yang lain, ada kepuasan tersendiri. Ya, dari yang beberapa yang saya baca kan biasanya dari sumbernya dari pelecehan saat anak-anak atau semacamnya seperti itu. Apa pandangannya mengenai hal ini? Terus mungkinkah untuk hal ini bisa diselesaikan dengan baik, mungkin seperti itu, Pak? Baik. Ya, kalau kita lihat kejatuhan manusia dalam dosa dan di dalam perilaku seksual menyimpang banyak sekali gitu. Tapi kita juga melihat sih ada orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh karena encounter dengan firman. Dan mereka sungguh-sungguh menjalankan kehidupan yang mereka berusaha di dalam kekudusan. Banyak orang-orang penyintas transgender, penyintas homoseksual yang memberikan testimoni mereka. Dan anak-anak yang bukan lahir ya tepatnya apalah ya, anak-anak yang ada di dalam kondisi papa dan papa atau mama dan mama, itu mereka bilang mereka banyak sekali kesusahan gitu. Dan ya kita bersyukur karena darah Kristus menebus. Jadi ini tentu saja tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang yang saat ini di dalam dosa yang begitu dalam untuk juga bertobat. Dan inilah kuasa darah Kristus gitu, penebusan ini. Nah makanya kita kalau ketemu orang-orang yang dalam keadaan seperti ini, jangan lose hope juga. Secara manusia kita rasa nggak ada harapan gitu. Tapi ya tugas kita satu saja, memberitakan dan membawa orang ini kepada Kristus. Mungkin itu yang jadi tugas dan mandat kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur malam ini kami boleh merenungkan bagian-bagian firman. Tuhan teguhkan dan kuatkan hati kami untuk kami boleh berjalan di dalam kekudusan berdasarkan anugerah yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah kami makin menginginkan Engkau ya Tuhan, menyukakan hati Tuhan semata, dan biarlah kami boleh makin menyangkal diri, memikul salib kami dan mengikut Engkau. Teguhkan sekali lagi satu komitmen yang baru yang ada di dalam hati kami, untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.